Assalamualaikum semuanya, apa kabar nih hari ini? Sehat kan? Semoga selalu sehat ya. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, semoga segera sehat kembali. Amin. Nah, ini kegiatan pagi hariku. Kalian bisa lihat, ya Allah, rumah aku lagi berantakan banget. Tapi udah biarin aja. Yang penting kalau pagi hari itu kita harus ke dapur ya. Pokoknya setelah sholat subuh yang utama adalah kita harus masak. Karena memang setiap hari ini aku bikin bekal untuk kakak Aira. Karena sekolah SD ini tuh kayak menyita banyak pikiran mungkin ya. Jadi Aira kalau misalnya dibikinin bekal suka habis. Jadi kalau misalnya nggak aku bikinin bekal tuh kasihan gitu ya. Jadi ini aku lagi mau siapin sarapan sama aku mau bikin bekal. Aku masaknya nggak terlalu banyak karena memang ini untuk sarapannya suami aku dan untuk bekalnya Aira aja. Aku mau masak tumis campur-campur dan juga nanti aku mau goreng ini ya jamur crispy gitu ya teman-teman. Nah, untuk masaknya aku tuh pakai panci yang 3 skat ini. Pokoknya ini tuh memudahkan banget deh untuk aku masak bekal karena bisa langsung sat-set 3 menu bisa udah jadi gitu. Nah, di skat yang paling besar ini aku mau tumis-tumis ya teman-teman. Nah, skat kedua itu untuk ayam dan untuk goreng jamur crispy-nya. Nah, jadi ini tumisnya tuh ada jamur, ada wortel dan juga brokoli ya teman-teman. Pokoknya sayur-sayuran seperti ini aja tuh Aira udah suka dan alhamdulillah dia tuh pasti habis gitu makannya. Oh ya, di video kali ini aku juga mau cerita hal mistis yang sebelumnya pernah aku bahas ya teman-teman. Tapi aku sih sebenarnya males banget cerita seperti ini, takutnya nanti kalian juga agak takut dan merinding. Tapi ya udah nggak apa-apa ya, sambil aku masak dan sambil berkegiatan lain aku sambil cerita. Nah, ini bekalnya udah jadi, tinggal kita masukin ke kotak bekalnya anak. Setelah itu ini aku mandiin Aira dan aku dandanin. Seperti itulah kegiatan di pagi hari ya. Oke, langsung aja ke ceritanya ya teman-teman. Jadi kan kalian udah pernah tahu ya yang rumahnya mama mertua aku yang rumah dinasnya itu ya teman-teman. Jadi di situ tuh aku emang udah pernah 2 kali lihat Mbak Kunti. Yang pertama warnanya putih dan yang kedua warnanya merah. Jadi aku bener-bener lihat, tapi suami aku tuh beneran nggak pernah lihat gitu ya. Walaupun dia tuh udah tahunan tinggal di sana, tapi dia tuh nggak pernah diliatin gitu loh. Tapi aku yang sebagai pendatang istilahnya ya, tapi aku pernah diliatin. Aku cerita, suami aku tuh percaya nggak percaya gitu loh. Nah, sampai akhirnya kemarin waktu pindahan, jadi waktu pindahannya mama mertua kan aku bantuin packing tuh teman-teman. Nah, waktu itu ada kayak bau melati sliwer kayak gitulah ya, bau melati. Nah, dari situ aku kok ini ada bau melati. Biasanya kalau ada bau melati ya memang ada yang lewat gitu kan. Cuma ya udah aku biasa aja, mungkin dia nggak nampakin wujudnya tapi cuma wanginya aja. Nah, singkat cerita, karena di rumah mama mertuaku udah penuh sama barang pindahan, akhirnya aku tidurnya tuh di rumah orang tua aku sendiri gitu. Nah, waktu itu suami aku tidurnya di rumah mama mertua ya. Jadi kalau aku sama anak-anak tidurnya di rumah aku sendiri. Nah, tengah malam Andi Ari itu tuh nangis-nangis. Dia tuh teriak-teriak, katanya melihat sesuatu. Katanya Mimi ada orang, Mimi takut, orangnya serem, katanya gitu. Nah, aku kan agak takut juga ya. Terus nangis lagi tuh anaknya, Mimi orangnya usil, orangnya cukit katanya gitu. Nah, padahal di situ itu nggak ada apa-apa ya, jelas-jelas nggak ada apa-apa dan ya mungkin ada area aja yang bisa melihat. Tahu-taunya ada Ari tuh badannya langsung panas banget, bener-bener panas banget, sampai aku sebenarnya memutuskan untuk nggak usah ikut aja lah ke Semarang gitu. Tapi karena di rumah Tegal juga sepi, jadi aku takutnya nanti malah kerepotan. Jadi ya udah aku ajakin aja lah tetap ada areanya ke Semarang gitu ya. Dengan aku membawa kayak sunmol dan obat-obatan lain gitu kan teman-teman.
Jadi kebawa panasnya gitu loh teman-teman. Mungkin karena diliatin itu yang kata Ade Are, orangnya serem, orangnya joget-joget dan orangnya usil katanya gitu ya. Pas ditanya katanya perempuan gitulah ya, karena kan aku juga nggak lihat waktu itu. Dan posisinya itu kita di rumah aku sendiri ya, bukan di rumah mama mertua. Cuma kayak kebawa dari bau melatinya itu loh teman-teman. Nah ini lanjut ya, ini kegiatan Ade Are sama aku belajar dulu setelah kakaknya tadi berangkat sekolah sama bapaknya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Pokoknya ya seperti itu. Aku tuh masih kayak apa, jangan-jangan Ade Are-nya diliatin. Aku masih seperti itu. Tapi suami aku tuh masih kayak ini sih positive thinking gitu ya. Ya mungkin karena kecapean perjalanan jauh Cianjur ke Tegal gitu ya, apalagi ke Semarang juga, jadi dia capek. Tapi Ade Are ini waktu di Semarang juga bener-bener diem banget teman-teman, ya kayak tidak bertenaga gitu loh. Nah terus sama bulinya suami itu dibeliin kayak obat apa sih ya, kayak beras kencur gitu yang diolesin ke badannya, katanya itu obat sawan ya. Nah percaya nggak percaya itu lumayan membaik gitu loh. Ade Are-nya udah lumayan adem, padahal ya dari kemarin udah aku minumin Sanmol tapi tetap aja panas gitu. Dan masih rewel terus, Ade Are-nya masih ini nangis-nangis terus dan masih manja banget gitu kan. Nah akhirnya waktu itu kita pulang ke Tegal lagi, karena kan kita mau balik lagi ya ke Cianjur ya. Jadi sebelum kita pulang ke Cianjur, kita mampir dulu ke Tegal karena aku belum ke makamnya mama aku gitu. Nah waktu itu malam-malam setelah pulang dari Semarang, suami aku tuh ngajakin ke rumah dinas itu lagi teman-teman. Nah pas ke rumah dinas itu suami aku kan mau moto karena ternyata masih ada lampu yang nyala di rumah itu. Nah suami aku mau nanya ke mamahnya, ini mau dimatiin apa enggak, dan posisi itu jam 12 malam gitu. Nah waktu difoto tereng-tereng, ternyata muncullah sesosok kuntilanak itu teman-teman. Makanya dari situ suami aku tuh kayak baru percaya bahwa di situ tuh ada gitu. Cuma di sini aku nggak liatin ya fotonya. Pokoknya itu tuh kelihatan jelas banget kalau si Mbak Kunti itu tuh ada di rumah itu, dan juga dia ternyata ada sama anaknya juga. Begitulah kira-kira. Nah ini ada sangkut pautnya sama yang waktu itu aku pernah diikutin Mbak Kunti yang sampai ke rumah. Pernah ada yang ngikutin ceritanya aku nggak, yang sampai aku dibawa ke ustadz gitu. Terus Pak Ustadznya bilang ini tuh diikutin kuntilanak katanya gitu. Nah sebelumnya tuh memang aku udah pernah lihat di situ di rumah itu, dan memang bener-bener aku kayak direp-repin gitu. Aku bener-bener lihat, tapi suami aku tuh masih kayak nggak percaya gitu loh teman-teman. Nah setelah kejadian suami aku moto dan ada gambarnya itu, barulah suami aku tuh percaya kalau di situ tuh beneran ada gitu ceritanya. Nah sempet ya si Mbak Kunti itu tuh ngikutin ke rumah aku juga, sampai aku tuh di rumah itu suka nangis-nangis sendiri kayak gitulah. Pokoknya kayak aku digangguin banget, mimpi ular terus kayak gitu kan. Nah ternyata memang aku digangguin sama itu teman-teman, tapi sekarang udah keluar sih, karena memang aku udah sempet kayak diruqyah gitu kan, dan udah dikeluarin juga dari badan aku. Nah itu makanya aku cerita kalau memang aku pernah diikutin gitu, dan itu dia tuh ngikutinya dari semenjak Aira bayi teman-teman. Karena waktu Aira bayi itu aku sempet tinggal di mama mertua aku kan di situ. Nah beberapa kali tuh aku memang suka diusilin gitu sama Mbak Kuntinya. Ya ceritanya seperti itu sih, tapi sekarang alhamdulillah udah baik ya. Dan di rumah aku ini juga sekarang udah nggak ada, dulunya memang ada. Dan kalau di sini itu adanya itu nenek-nenek sama ada orang itu bayangan hitam gede besar gitulah pokoknya. Tapi sekarang udah nggak ada sih alhamdulillah. Nah dari situ setelah difoto
rumahnya itu tuh kayak adik arenya tuh langsung ceria lagi loh teman-teman. Percaya nggak, itu tuh adik are yang awalnya panas itu tuh baru hilang dan baru seger banget tuh setelah kayak suami aku ngembaliin lagi kuntilanaknya itu ke rumah itu lagi. Jadi pas waktu pulang lagi ke Cianjur, alhamdulillah adik arenya udah sehat lagi. Begitulah ceritanya kira-kira. Oh iya, BTW aku itu tuh beberapa kali memang udah pernah melihat ya teman-teman. Jadi nggak yang aku cerita-cerita aja, karena memang aku beneran melihat. Tapi setelah waktu itu aku dibawa ke Pak Ustadz, itu tuh aku udah bener-bener nggak bisa melihat teman-teman. Tapi aku bisa merasakan, paham nggak sih? Jadi dulu tuh aku bisa kalau ada yang lewat, aku oh iya ada yang lewat gitu. Tapi sekarang udah nggak, aku jadi kayak ditutup gitu kali ya matanya. Jadi ya udah sekarang udah aku nggak bisa lihat apa-apa. Cuma aku bisa melihat aku bisa merasakan kayak misalnya aku langsung merinding banget, atau bisa aku mencium bau wangi-wangian seperti itu. Gitulah pokoknya. Ya pokoknya alhamdulillah setelah dibawa ke Pak Ustadz aku udah baikan gitu. Yang terakhir itu kan waktu aku camping ya, yang waktu aku camping di kebon, pokoknya waktu itu sebelum gempa itu kan aku sempet digangguin juga. Ternyata memang aku diikutin dari kebon itu gitu, karena memang aku mungkin bisa merasakan kali ya, jadi memang rada diganggu juga. Tapi sekarang alhamdulillah udah semuanya baik-baik saja, dan semoga seterusnya juga seperti itu ya. Apalagi sekarang kita udah nggak berhubungan lagi sama rumah dinasnya mama mertua aku itu. Alhamdulillah, semoga di rumah barunya mama itu udah nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi lah pokoknya ya. Dan sekarang di rumah aku ini juga udah aman banget sih teman-teman. Nah kalau ada yang bilang makanya rumahnya dingajiin, ya iyalah dingajiin lah teman-teman, apalagi kalau misal malam Jumat ya. Ya kita ngajiin lah sebisa kita gitu. Tapi ya namanya gangguan-gangguan seperti itu ya nggak kita minta ya. Kadang ya memang ada, dan ada beberapa rumah aja yang walaupun dingajiin juga tetap ada gitu kan. Walaupun ya kadang ada yang sampai mewujudkan, ada dalam wujudnya gitu ya, ada yang gangguannya tuh cuma dalam suara-suara aja gitu. Kadang ada juga yang bilang makanya sih sering sholat ngaji kayak gitu ya, biar untuk melindungi diri. Ya nggak usah diminta ya, insya Allah juga aku udah membentengi diri. Tapi ya kembali lagi gitu ya, kadang kita nggak tahu pas posisi iman kita lagi lemah kali. Ya seperti itulah, pasti ada aja. Ini hanya sharing cerita pengalaman aku aja ya teman-teman, gak ada maksud apa-apa sih ya. Karena kemarin-kemarin kan aku udah mau ceritain gitu kan, dan ada beberapa teman yang penasaran jadi aku ceritain gitu. Jadi begitu aja sih teman-teman untuk ceritanya. Semoga teman-teman yang penasaran udah nggak penasaran lagi ya. Kita lanjut ke kegiatan aku. Nah ini aku selesai tadi beres-beres, ini aku lanjut jemurin baju ya teman-teman, karena ini jemuran aku tuh banyak banget. Jadi ini aku bagi, yang sebelah depan rumah juga ada, dan yang di karpot ada. Tapi yang di karpot nggak aku rekam ya, karena sebenarnya ini aku tuh buru-buru. Setelah ini aku mau siap-siap untuk jemput kakak Ira pulang sekolah gitu. Nah ini ruang tamunya udah rapi lagi. Hari ini aku nggak ngepel karena aku lagi sayang sama tenaga aku. Pokoknya ini aku lagi capek banget ya. Jadi ya udah kita nggak ngepel dulu, karena kerjaan aku tuh masih banyak. Di belakang masih ada harus cuci piring dan lain-lain. Jadi nanti aja ngepelnya. Nah lanjut, ini aku mau bersihin rak sepatu ini, karena rak sepatu ini tuh banyak kotorannya bekas tangan Ade Arai. Nah ini kalian bisa lihat juga ya, itu di tembok itu ada capnya tangan Ade Arai. Dia tuh habis makan es krim, terus tangannya tuh ditempel-tempel ke situ. Udahlah pokoknya agak susah ya punya anak cowok tuh, kalau diomongin malah makin ngeledek gitu, dan itu susah dibersihkan, itu memang harus dicuci. Tapi karena aku masih buru-buru aja, jadi ya udahlah bersihinnya nanti aja. Kita lanjut ke dapur aja, biar di dapur itu nanti semangat lagi untuk masak makan siangnya. Jadi ini aku semangat banget untuk
ngebersihin dapur dulu. Nah ini aku cuci piring semuanya. Cuci piring aku juga udah lumayan banyak ya, lumayan numpuk. Menurut aku sih kalau segini nggak terlalu banyak, biasanya sampai sebanyak-banyaknya. Sampai piring bersihnya itu tuh nggak ada ya teman-teman. Kadang tuh aku begitu deh pokoknya. Nah ini aku udah selesai cuci piringnya. Lanjut terakhir ini aku mandiin Ade Are. Terus nanti aku mau mandi dan aku mau jemput kakak Ira. Segitu aja untuk kegiatan aku hari ini. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, dah.